Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat semua, ketemu lagi dengan saya Kia Ma Orchid. Di video kali ini saya ingin berbagi pengalaman, berbagi informasi terkait hal-hal dasar dalam kita merawat anggrek. Untuk semua jenis anggrek, baik anggrek bulan, anggrek dendrobium. Hal-hal dasar ini perlu kita perhatikan dan kita lakukan supaya anggrek dapat tumbuh dengan baik, subur, dan rajin berbunga. Hal yang pertama adalah anggrek membutuhkan sinar matahari karena anggrek merupakan tanaman. Sehingga dalam waktu sehari maka anggrek tetap harus mendapatkan sinar matahari walaupun cuma 1 jam atau 2 jam. Sehingga hal itu berkaitan dengan di mana kita harus meletakkan anggrek tersebut. Seperti anggrek di samping saya ini. Anggrek-anggrek saya ini saya letakkan di teras dengan posisi tidak mendapatkan hujan karena dia berada di bawah atap. Namun anggrek-anggrek ini dia tetap mendapatkan sinar matahari pagi sekitar 1-2 jam, sehingga anggrek-anggrek tetap dapat tumbuh dengan baik dan subur. Di sini banyak kita lihat anggreknya berbunga dengan baik, kondisi tanamannya juga bagus. Kita lihat plannya segar. Hal ini bisa terjadi karena kebutuhan makanan anggrek ini tercukupi. Proses fotosintesis pada anggrek atau proses fotosintesis pada tanaman akan menghasilkan makanan yang dibutuhkan oleh anggrek untuk tumbuh. Nah, di sini karena kebutuhan makanan terpenuhi, maka anggrek ini dapat tumbuh dengan baik. Hal yang kedua adalah sirkulasi udara yang cukup. Apabila kita perhatikan, penataan peletakan anggrek ini pun kita tetap harus memperhatikan jarak dari masing-masing anggrek. Jarak ini akan berpengaruh sirkulasi udara pada masing-masing tanaman. Di sini saya letakkan di pot, kemudian saya taruh di rak besi, di mana untuk rak besi ini sudah memberi jarak untuk masing-masing pot, sehingga otomatis sirkulasi udara untuk anggrek-anggrek ini pun bagus dan anggreknya dapat mendapatkan udara dengan cukup. Kemudian untuk selanjutnya kita perlu memperhatikan media yang kita gunakan untuk menanam anggrek. Media untuk menanam anggrek ada yang dari akar kadaka, kemudian ada yang menggunakan arang, kemudian ada juga yang menggunakan papan pakis. Tentu saja hal ini berpengaruh pada proses penyiraman karena masing-masing media memiliki karakteristik sendiri-sendiri. Untuk anggrek yang menggunakan media moss, kita hanya perlu menyiramnya sekitar seminggu sekali karena moss menyimpan air. Kemudian untuk anggrek yang kita tanam menggunakan media dari arang, kemudian dari batu bata, kemudian dari pakis cacah atau papan pakis, kita harus menyiramnya setiap hari karena media tersebut poros air, tidak bisa menyimpan air, sehingga untuk pertumbuhan anggrek perlu air yang cukup. Kemudian untuk selanjutnya pemupukan untuk anggrek. Pada kondisi di alam, anggrek di hutan memang tidak dipupuk. Tapi apabila kita lihat di hutan, anggrek itu mendapatkan pupuk secara alami, yaitu pupuk kompos dari daun-daun yang berguguran. Nah, karena anggrek ini kita rawat di rumah dan tentu saja secara alami tidak ada pupuk kompos yang didapatkan oleh anggrek, tentu saja kita harus memberinya pupuk yang cukup, pupuk yang sesuai dengan usia anggrek. Baik itu anggrek pada seedling, pra-remaja, remaja, dan dewasa. Tentu saja pupuk yang digunakan kita sesuaikan dengan usia anggrek tersebut. Untuk anggrek yang masih kecil, kita harus memberinya pupuk yang
mengandung N lebih tinggi. Kemudian untuk anggrek yang dewasa dan siap berbunga sampai dengan anggrek posisi spike seperti ini, kita bisa memberinya pupuk dengan kandungan P yang lebih tinggi. Kemudian apabila anggrek posisinya sudah mekar seperti ini dan supaya anggrek bunganya lebih awet, kita bisa memberinya pupuk dengan kandungan K lebih tinggi. NPK merupakan unsur hara makro yang dibutuhkan oleh semua jenis tanaman, baik itu tanaman anggrek maupun tanaman jenis lainnya. Tentu saja hal itu berpengaruh untuk pertumbuhan anggrek. Nah, sahabat semua, itu merupakan hal-hal dasar yang harus kita perhatikan pada waktu kita akan merawat anggrek. Apabila kita dapat memperhatikan hal tersebut, tentu saja anggrek kita akan dapat tumbuh dengan baik dan subur dan tidak mudah mati. Semoga informasi ini bermanfaat bagi sahabat semua dalam memelihara anggrek di rumah sahabat semua. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.